Oke, halo semuanya, kembali lagi di video baru yang bisa aku bilang video ini tuh adalah tips, lebih tepatnya tips untuk diriku sendiri sih ya, yaitu menggunakan fitur yang ada di Goodreads untuk mengingatkan diri sendiri dengan challenge-challenge terkait dengan membaca. Nah, ini memang akan masuk ke segmen book tips, di mana skema atau teknis dari video yang kali ini itu akan mirip dengan video yang pernah aku bahas juga nih di segmen book tips ini, yaitu cara aku nentuin TBR untuk 1 bulan. Dan untuk video kali ini tuh aku bakalan kasih tahu ke kamu mengenai adanya rak baru aku di Goodreads yang aku kasih label dengan nama challenge. Jadi kalau kalian penasaran ini videonya ngapain dan ini akan membahas apa, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi yang pertama di sini aku akan membahas untuk poin yang pertama. Di sini akan ada 3 poin by the way. Untuk poin pertama yaitu adalah tujuan aku bikin rak ini, lebih tepatnya juga video ini gitu kan. Jadi entah sadar atau enggak sadar, aku tuh sebenarnya ternyata sering banget bikin video yang ngasih lihat ke kalian mengenai buku-buku yang pengen aku baca. Paham gak sih? Jadi kayak buku yang dimasukin ke wishlist lah, atau buku-buku yang pernah aku masukin di book tag, sampai aku pernah buat satu video challenge khusus yang kayaknya harus banget aku baca di waktu tertentu gitu kan. Tapi setelah aku lihat-lihat videonya itu lagi, rasa-rasanya goal aku tuh sama sekali nggak kesentuh. Bahkan untuk satu video aja nggak ada satupun yang bener-bener bisa mencapai bahkan setengahnya. Jadi karena lumayan banyak juga ternyata video-video yang kayak gitu yang ternyata sudah pernah aku bikin, dan aku makin melihat ternyata banyak banget judul-judulnya, akhirnya makanya aku memutuskan untuk membuat satu tempat khusus yang memang menyortir semua judul yang pernah aku mention tersebut. Jadi lumayan ternyata lumayan banyak banget. Terlebih udah lumayan banyak banget buku yang katanya dijadiin wishlist atau mau dibaca di waktu yang tertentu. Jadi makanya di Goodreads itu aku mulai menambahkan satu rak lagi yang aku kasih nama challenge. Jadi harapannya memang benar-benar memegang tuh omonganku sendiri ketika melihat list-list buku yang ada di rak tersebut. Aku sendiri sebenarnya cukup sering aktif di Goodreads, jadi makanya ketika membuka Goodreads harapannya itu aku kayak ke-trigger dan bawaannya tuh pengen mengingat-ingat terus gitu, paham gak sih? Jadi biar makin semangat untuk kebaca dan semangat untuk memenuhi goal aku yang katanya itu. Jadi biar tanda kutip tidak omong-omong doang gitu ya. Untuk poin yang kedua di sini itu tentu saja buku-buku apa saja yang aku masukin ke dalam rak challenge tersebut. Sebenarnya memang nggak semuanya, nggak semua yang aku pengen atau yang aku wishlistin otomatis aku masukin ke situ. Ini tuh lebih ke buku-buku yang pernah aku lisankan, paham gak sih? Kayak ya itu tadi yang pernah aku mention di video-video sebelumnya itu, kalau buku ini pengen aku baca lah, buku ini harus aku banget baca sebelum bulan Februari, atau buku ini pokoknya harus dibaca sebelum umur sekian gitu kan. Tapi ternyata tidak terbaca gitu kan. Jadi makanya buku-buku itu, buku-buku yang pernah aku mention ke kalian, pokoknya yang pernah aku mention deh, entah itu di, tapi kayaknya ini lebih banyaknya di YouTube ya, karena aku kalau di IG atau di platform lain jarang banget membuat semacam janji manis, janji palsu untuk menyelesaikan satu buku di media sosial yang lain gitu selain di YouTube. Jadi makanya buku-buku yang ada di dalam rak ini tuh khusus untuk membahas tentang buku-buku yang pernah aku sampaikan cuman pengennya dibaca gitu kan, tapi ternyata belum kebaca sama sekali. Dan setelah aku hitung-hitung udah mengumpulkan tuh datanya dari video-video yang sudah aku bikin, itu ada 53 judul baru yang ternyata cuma omong kosong doang yang pengennya aku baca. Bahkan sekarang sebenarnya itu aku harus menghadapi masalah yang lain selain untuk menemukan waktu membacanya, yaitu ada beberapa judul yang surprisingly sekarang mulai susah dicari, terutama untuk beberapa buku-buku dengan bahasa Inggris. Aku gak ngerti kenapa, itu kayaknya aku mikir apa gitu ya beberapa tahun yang lalu untuk challenge diri sendiri membaca judul-judul buku dalam bahasa Inggris yang bahkan aku aja nggak tahu di mana belinya gitu, paham gak sih? Ya, atau bahkan beberapa itu sebenarnya
mostly adalah buku-buku yang aku baca atau yang aku download di Google Play Books gitu kan. Tapi beberapa waktu setelah aku bikin video-video tersebut, ada aja yang aku mulai kehilangan minat dan udah udah di remove gitu dari Google Play Books aku. Dan ketika aku search lagi judulnya itu udah nggak ada, jadi aku kayak bingung sendiri gitu kan, kayak mampus kemakan omongan sendiri gitu. Jadi ya lagi-lagi challenge-nya sekarang jadi double, bukan hanya untuk mencari waktu membacanya, tapi juga mencari bukunya di mana gitu kan. Oke, ini adalah poin ketiga alias poin terakhir yang aku mau bahas di video ini. Sebenarnya aku itu memang nggak membuat plan yang gimana-gimana banget gitu untuk buku-buku yang ada di rak tersebut. Jadi memang nggak maksudnya tuh bukan yang kayak sampai harus baca berapa buku dalam bulan ini dari rak tersebut gitu. Bukan ke prioritas dalam membaca sih ya kalau menurut aku, tapi lebih ke prioritas untuk belinya. Apalagi kalau ada diskon atau kalau lagi scrolling ke toko online shop langganan aku tuh kadang suka nggak tahu diri gitu ya. Pinginnya tuh check out terus gitu. Cuman berpikiran buku 15.000 nggak apa-apa deh, beli satu gitu kan. Akhirnya buku-buku yang ada di rak tadi itu malah nggak kebeli sama sekali. Jadi makanya buku-buku yang ada di dalam rak challenge ini harapannya itu bakalan jadi top tiers aku lah untuk kalau mau beli buku apa ya. Nah, itu aku akan melihat dulu list yang ada di situ. By the way, mohon maaf, mungkin kalian sedikit mendengar noise tukang bakso ya. I'm so sorry. Tapi juga beberapa buku-buku itu ada kok di Google Play Books. Jadi kayaknya aku tenang-tenang aja gitu. Cuman kadang tuh ya biasa lah ya, ada perasaan-perasaan untuk memiliki buku-buku tersebut secara fisik. Ya namanya juga wishlist. Biasanya tuh keinginan untuk punya versi fisik lebih tinggi daripada yang versi digital. Kalian gitu juga nggak sih? Oke, itu tadi adalah sedikit membahas tentang rak baru aku di Goodreads. Yang ini tuh sebenarnya bisa aku jadikan tips buat kalian juga yang mungkin kesusahan untuk memanage atau mengatur buku-buku yang kalian wishlistin karena saking banyaknya sampai nggak kepikiran lagi gitu. Dan barangkali juga ini adalah cara buat kamu menahan kali lah ya wishlist, atau mungkin keceplosan nih pernah menyampaikan wishlist tertentu di media sosial kamu. Ya meskipun aku sendiri sebenarnya nggak merasakan tuntutan dari siapapun, kayak nggak ada sih orang yang kayak tiba-tiba kamu lupa ya kamu bikin video kayak gini, kamu harus tepatin lo janji kamu. Sebenarnya nggak ada sih, kan yang emang harus sadarkan diri kita sendiri ya. Dan aku sendiri ketika melihat video-video itu terus sekarang melihat kondisi real life-nya ternyata nggak sebanding, itu tuh kayak ada perasaan bertanggung jawab sedikit lah dengan apa yang pernah kita bikin di masa lalu gitu. Ibaratnya tuh kayak jejak digital kan, dan jejak digital tuh akan selalu ada terus. Jadi instead diingatkan oleh orang lain, mendingan kita ingat dulu sama diri kita sendiri, paham gak sih? Sadar diri dulu gitu, paham gak sih? Jadi harapannya dengan adanya rak ini lagi-lagi nggak akan ada omong manis janji palsu yang lainnya. Dan ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf banget ini videonya nggak jelas. Sebenarnya ini lebih ke reminder buat aku sendiri. Tapi ya terima kasih. Dan kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.